Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang frekuensi relatif. Nah, seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, frekuensi relatif. Kira-kira apa itu frekuensi relatif? Nah, frekuensi relatif itu adalah perbandingan antara frekuensi kejadian atau dinotasikan dengan F terhadap percobaan yang dilakukan atau kita notasikan sebagai N. Nah, kalau misalnya ada kejadian K, maka untuk mencari frekuensi relatif kejadian K dapat kita cari dengan cara frekuensi kejadian K per banyak percobaan, atau bisa kita tulis menjadi F per N. Nah, frekuensi relatif kejadian K itu sama dengan F per N. Nah, agar lebih mudah memahami konsep ini, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Pada percobaan mengetos sebuah uang logam dengan pengulangan sampai 80 kali, muncul permukaan angka 36 kali. Tentukan frekuensi relatif hasil percobaan tersebut. Yang pertama, muncul permukaan angka, dan yang kedua muncul permukaan gambar. Nah, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu kira-kira berapa N-nya atau percobaannya sebanyak berapa kali. Nah, di sini sudah ditentukan di soal, keterangannya adalah 80 kali. Sehingga N-nya kita bisa tulis sama dengan 80. Lalu bagian berikut yang ada pada soal adalah muncul permukaan angka. Nah, di sini bisa kita tulis banyak muncul permukaan angka sama dengan 36 kali. Nah, sehingga muncul permukaan angka ini sama dengan F. Sehingga F-nya kita bisa tulis 36. Lalu pertanyaan yang pertama, frekuensi relatif muncul permukaan angka. Nah, untuk mencari frekuensi relatif muncul permukaan angka itu sangat mudah sekali ya. Nah, tinggal kita masukkan rumus frekuensi relatif. Nah, di sini kita bisa tulis menjadi Fr sama dengan F per N. Nah, F per N, F-nya kita ganti dengan 36, kemudian N-nya kita ganti dengan 80. Sehingga sama dengan 36 per 80. Nah, kita sederhanakan 36 per 80 ini menjadi 9 per 20. Nah, jadi frekuensi relatif muncul permukaan angka adalah 9 per 20. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, frekuensi relatif muncul permukaan gambar. Nah, untuk mendapatkan F pada pertanyaan kedua ini, maka terlebih dahulu kita melakukan pengurangan antara jumlah percobaan yang dilakukan dikurangi dengan muncul permukaan angka. Sehingga jadinya adalah banyak muncul permukaan gambar itu sama dengan 80 kurang 36. Itu tidak lain sama dengan 44. Nah, 44 ini tidak lain sama dengan F. Nah, F untuk muncul permukaan gambar. Nah, sehingga dengan demikian frekuensi relatif muncul permukaan gambar itu sama dengan 44 per 80. Nah, 44 per 80 ini ketika kita sederhanakan,
maka hasilnya adalah 11/20. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang berikut adalah pada percobaan mengetuk sebuah dadu dengan pengulangan sampai 90 kali, muncul permukaan dadu tampak seperti tabel berikut. Jadi mata dadu bernomor 1 muncul sebanyak 14 kali, kemudian mata dadu bernomor 2 muncul 13 kali, mata dadu bernomor 3 muncul 16 kali, mata dadu bernomor 4 muncul 17 kali, mata dadu bernomor 5 muncul 14 kali, dan mata dadu bernomor 6 muncul 16 kali. Pertanyaannya adalah tentukan yang pertama frekuensi relatif muncul mata dadu angka genap. Kemudian frekuensi relatif muncul mata dadu angka ganjil. Nah, bagian yang pertama yang harus kita tulis itu adalah banyak percobaan ya. Jadi banyak percobaannya adalah 90 kali, sehingga bisa kita tulis N-nya sama dengan 90. Nah, N-nya sama dengan 90. Kemudian bagian yang berikut yang perlu kita tulis juga adalah mata dadu angka genap. Nah, mata dadu yang bernomor genap adalah 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6. Kemudian frekuensi dari mata dadu bernomor genap ini. Nah, berarti frekuensinya adalah 13 ditambah 17 ditambah 6, 16. Nah, jadi banyak muncul mata dadu genap itu sama dengan 13 tambah 17 tambah 16. Ini tidak lain sama dengan 46. Nah, sehingga F-nya kita tulis sama dengan 46. Oke, kalau kita sudah tulis seperti ini, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Frekuensi relatif muncul mata dadu angka genap. Nah, untuk mencari frekuensi relatif muncul mata dadu angka genap, maka kita tinggal masukkan rumus frekuensi relatif, yaitu F per N. Nah, F-nya kita ganti dengan 46, sedangkan N-nya kita ganti dengan 90. Maka bisa kita tulis menjadi 46/90. Nah, 46/90 ini ketika kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 23/45. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, frekuensi relatif muncul mata dadu angka ganjil. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka terlebih dahulu kita perhatikan kira-kira dari mata dadu 1 sampai 6, mata dadu yang bernomor ganjil adalah apa saja. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, maka mata dadu yang bernomor ganjil adalah 1, 3, dan 5. Kemudian banyak muncul mata dadu bernomor ganjil. Nah, banyak mata dadu bernomor ganjil itu sama dengan 14 ditambah 16 ditambah 14. 14 tambah 16 tambah 14 itu sama dengan 44. Atau dengan cara yang lain, untuk menentukan banyak muncul mata dadu bernomor ganjil ini adalah 90 dikurangi dengan banyak muncul mata dadu bernomor genap. Banyak muncul mata dadu bernomor genap tadi adalah 40, 46.
Berarti di sini 90 dikurang 46 itu sama dengan 44. Nah, sehingga frekuensi relatif muncul mata dadu bernomor ganjil itu sama dengan 44/90. Nah, 44/90 ini ketika kita sederhanakan, maka hasilnya 22/45. Sangat mudah sekali.